أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Segenap para alimil ulama, para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Tauhidin, Al-Mukarram Bapak Ustaz Hadik Ali, Al-Mukarram Bapak Ustaz Wihanto. Kita doakan semoga guru-guru kita, para asatid kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah barokah ilmunya. Amin. Tambah-tambah mustajab doa-doanya. Amin. Para tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Thohirin, Bapak Haji Dr. Andes Nanang Wirakarna. Apa? Ya salah-salah dikit bagian apa? Namanya orang dari jauh cuma salah-salah baca dikit pakai diprotes. Kalau pakai nasi merah nasi putih kali ya. Bapak Dr. Andes Nanang Wirak mana? Yang salah bukannya saya, yang salah yang nulis jelek tulisannya. Semoga senantiasa selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait Bapak Cecep Turrahman dan Ibu Amyanah, semoga hajatnya senantiasa disukseskan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aparatur pemerintah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Saya punya orang tua Bapak Kepala Desa Kradenan Al-Mukarram Bapak Ahmad. Semoga dengan sebab barokah jabatannya Allah sampaikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Dewan kita yang alhamdulillah hadirkan pada saat ini dari Partai Golongan Karya ya, yang bernama Bapak hadirin. Semoga niatnya dihajatnya disukseskan Allah Subhanahu wa taala. Semua para yang hadirin, baik Bapak dan Ibu yang pada malam hari ini, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat wasilah sahabat saya Al-Mukarram Pak Ustaz Zainal Arifin, saya bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal Alamin. Pak, itu yang jawab nggak usah pakai mic-nya Pak, cukup yang megang mic saya aja. Pak, ini kalau ngaji depan bapak-bapak begini Bu, kalau ngaji depan bapak-bapak seperti ini, sok serius, ditanya diem aja. Terkadang nunduk, saya pikir ngedengerin, gak tahu pules. Pak, ini saya bicaranya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Saya nggak bisa bahasa Sunda, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak marah, nggak kecewa, nggak purik, nggak ngamplopin.
Enggak juga. Semoga kumpulnya kita ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini pengajian kita dengan tema Tasyakur Walimatul Khitan. Ananda Muhammad Saik Hanani, putra dari Bapak Cecep Nur Rahman dan Ibu Amyanah. Udah belum dihitannya? Sudah ya. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleh, yang bisa menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadi sebab orang tuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan harapan setiap manusia. Tong kemana tong? Nih dengerin gue ngomong ya. Lain kali kalau diundang marawis, kalau sebelum doa jangan pulang dulu ya. Biarin jauh gitu resiko perjuangan. Anak-anak hado lain kali kalau diundang main hado di mana tempat, jangan pulang sebelum doa. Sekarang bagiannya gue maafin loh. Kadang udah salaman. Itu namanya su'ul adab itu. Ya. Orang disuruh dengerin dia baca selawat, dengerin dia baca Quran, giliran ngaji, mantok pulang. Su'ul adab namanya itu. Ibu su'ul adab ngerti su'ul adab, Bu? Su'ul adab ngerti? Su'ul ngerti su'ul? Ngerti enggak? Su'ul itu kalau perut enak mau muntah, su'ul namanya itu. Su'ul ya? Udah ganti namanya. Udah ganti. Udah, yang pulang cukup anak hadro, ibu-ibu jangan pulang. Ya Bu? Ya Bu? Jangan pulang sebelum doa. Percuma ngaji kalau sebelum doa udah pulang. Kita doain. Kalau nanti sebelum doa ada yang pulang, ayo kita aminkan sama-sama. Kita doakan semoga suaminya nggak pulang-pulang. Makanya jangan pulang. Lu nyaut-nyautin mulu itu. Itu yang nyaut-nyautin istrinya siapa sih itu? Perawan apa janda itu? Masa perawan suaranya sember? Insya Allah. Kita doakan semoga Ananda Saik Muhammad Saik Hanani ini menjadi anak yang soleh. Amin. Amin ya robbal. Karena harapan manusia siapapun dia orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun status sosialnya, pasti menginginkan anak yang soleh dan solehah. Betul? Betul? Jangankan kita yang rajin ngaji, insya Allah. Jangankan kita yang sering zikir, insya Allah. Jangankan kita orang baik-baik, preman nggak pengen anaknya jadi preman. Betul? Rampok nggak pengen anaknya jadi rampok. Maling nggak pengen anaknya jadi maling. Dongdot, hah? Apa? Jangan kenceng-kenceng. Lah suara gua. Dongdot. Ini dongdot, ngerti dongdot? Digendong, nyedot. Dongdot nggak pengen anaknya jadi dongdot lagi. Iya apa ya? Kagak ada, coba tanyain lah, bikin sensus, bikin pertanyaan,
umpamanya ibu datang ke tempat pelacur, tempat dongdot, tanya tuh dongdot, dot, saya jangan bapak-bapak yang survei jangan, kurang percaya saya. Tanya, dot, anaknya pengen jadi dongdot lagi apa enggak? Saya yakin dia enggak akan mau. Cukup saya yang rusak, cukup saya yang terjebak. Anak saya jangan sampai terjebak seperti ibunya. Iya apa iya? Enggak ada tuh dongdot ngomong sama anaknya, wahai anakku, kata dongdot, kamu lanjutkan perjuangan ibu nak, lanjutkan perjuangan orang tuamu, biar jadi dongdot teladan. Enggak ada itu. Masa iya dongdot teladan? Enggak ada. Setiap kita, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun status sosialnya, pasti ingin punya anak yang soleh dan soleh. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi untuk punya anak yang soleh dan soleha enggak gampang. Untuk punya anak yang soleh soleha enggak mudah. Untuk punya anak yang soleh enggak semudah membalikan telapak tangan. Untuk punya anak yang soleh enggak semudah turunnya laksa, turunnya sang embun di pagi hari, tapi perlu proses, perlu perjuangan panjang. Karenanya Imamul Ghazali pernah bicara masalah anak. Apa kata Imamul Ghazali? Waladuka warduka. Anak-anakmu adalah merupakan bunga-bunga kehidupanmu. Nih, kita nih, Pak, kalau punya anak seneng nggak? Seneng nggak? Apalagi anak pertama. Senengnya minta ampun. Nih ibu nih, bu, waktu punya anak seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Senang. Padahal sebelum punya anak disiksa sama calon anak kita. Coba liatin. Ada orang sana itu. Wah, nggak kelihatan. Hey, hello. Orang mah di sana taruhin lampu biar kelihatan ya. Ini ngajinya misa-misa begitu. Nih, Pak. Padahal istri kita sebelum punya anak disiksa oleh anak kita. Apa itu? Coba lihatin sebelum dia melahirkan. Kan yang namanya orang hamil kan ada yang istilah ngidam dulu. Iya apa iya? Iya apa iya? Orang ngidam Pak. Kepengenannya yang enggak aja itu. Orang ngidam pengennya yang aneh-aneh. Iya apa iya? Terkadang malam-malam pengen ngerujak mangga. Malam itu. Kadang-kadang orang ngidam Masya Allah pengennya aneh-aneh. Kalau ada orang botak pengen dicocol, palanya pakai ketan. Ya namanya orang ngidam kan aneh-aneh Pak. Iya apa iya? Iya apa iya? Terkadang ada orang ngidam Pak, ada yang lihat matahari enak, ngelihat nasi enak, ngelihat suami enak, ngelihat duit nggak ada. Orang perempuan nggak ada yang enak ngelihat duit, nggak ada. Nggak ada dari ngidamnya perempuan mah. Lo ngelihat duit ijo. Ya benar, makanya di kampung saya Pak, di kampung saya itu banyak ibu-ibu yang alisnya pada dicukurin. Di Bekasi. Banyak alisnya pada dicukurin, dikerok. Ditanya kenapa Ibu kok alisnya dikerok begitu? Supaya gampang ngelihat duit, Ustadz begitu katanya itu. Emang perempuan mah hidungnya ngambuin duit. Saya. Kadang kalau lebih ceramah suka naruh duit di kitab, selip-selipin itu.
Itu ketemu aja itu. Nggak ada duit di kitab, ketemu aja sama orang perempuan. Itu bini kiai, apalagi bini RT. Insya Allah. Disiksa sama anak dari ngidam, Masya Allah. Perut mual, muntah, uwe, keluar enggak? Betul? Betul? Makin besar. Wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan. Capek, lelah si ibu. Apalagi kalau hamilnya udah 9 bulan, Pak. Masya Allah, enggak tega saya ngelihatnya itu. Jalan udah kayak entok, dedot. Udah kayak memeri. Iya Pak, iya. Udah gitu kadang-kadang orang laki nggak tahu diri juga. Udah tahu yang dalam perut pengen keluar. Yang di luar maksa-maksa pengen masuk. Ya, lu anak muda jangan ketawa, nggak ngerti lo. Puncaknya tatkala melahirkan, Masya Allah. Mengadu, mengerang, kesakitan bersimbah darah, keringat bercucuran. Ternyata orang melahirkan itu sakit. Katanya. Ya katanya, Pak, kapan saya melahirkan? Katanya. Saya lagi istri saya melahirkan, saya nggak pot hadiah. Bener. Lagi melahirkan nggak pot hadiah. Jangankan yang melahirkan, kita suami aja nggak enak. Iya Pak, iya. Duduk salah, ngerokok salah, diri salah. Betul. Istri ngeden, suami ikut ngeden. Cuman keluarnya yang beda itu. Mengadu, mengerang, kesakitan. Tapi tatkala si jabang bayi keluar dengan selamat, senyum si ibu. Betul. Alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat. Senyum. Disayang-sayang anaknya. Walaupun anaknya hitam. Tetap sayang. Iya Pak, iya. Ditimang-timang sama ibunya. Anak ibu raja, anak emak raja. Kata tetangganya, masa raja hitam? Tetap sayang. Iya Pak, iya. Sayang. Waladuka warduka, anakmu merupakan bunga kehidupan, kata Imam Al-Ghazali. Dipuji, sanjung anak, ditimang-timang anaknya. Ini kadang-kadang ngomongnya pakai dicadel-cadelin, saking sayangnya sama anak. Ya Pak, ya. Anak tampah, anak pengki gue bilangin. Saking sayangnya sama anak, Pak. Saking sayangnya sama anak, nggak kenal sama anak sendiri. Ya Pak, ya. Anak siapa? Lah anak lu. Anak siapa? Insya Allah. Itu tuh. Waladuka warduka, anakmu merupakan bunga kehidupan. Senang, sayang, kita lelah kerja seharian, capek seharian kita bekerja. Pas pulang ke rumah, ketemu anak kita, hilang lelah kita, hilang capek kita. Kita timang-timang anak kita, bunga kehidupan. Hilang capek kita. Pas ngelihat istri cemberut, capek, datang lagi aja itu. Yang kedua, waladuka sahibuka am adubuka.
Anakmu, kata Imam Al-Ghazali, sahibuka am aduka. Bisa sahabat perjalananmu untuk menuju ridhonya Allah, am aduka, anakmu bisa saja menjadi musuhmu yang akan menyeretmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa nyautin lah lu diam baik. Na'udzubillah summa ilai lupa. Ini Ustaz channel gimana sih urusan ini? Ya Allah. Kita doakan semoga Ananda Said Anani ini bisa menjadi kawan ayahnya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kenapa demikian? Kita jangan bersedih hati, Ustaz saya mah bukan kiai, saya bukan ulama, apa mungkin anak saya jadi ulama? Apa mungkin anak saya jadi kiai padahal saya bukan kiai? Jangan takut. Berapa banyak fakta di lapangan, bapaknya bukan kiai, anaknya jadi kiai. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Inilah Islam. Islam memberikan solusi. Walaupun sejarah telah mencatat adalah benar. Berapa banyak seorang nabi, lihat Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Bapaknya para nabi, bapaknya para manusia. Tapi ternyata anaknya Nabi Adam, Qabil dengan Habil, main bunuh-bunuhan gara-gara rebutan cewek. Rebutan perempuan. Anaknya Nabi. Anaknya Nabi saling bunuh gara-gara rebutan perempuan. Nabi Nuh, nabinya Allah, utusan Allah, tapi ternyata anaknya sendiri Kan'an mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Bapaknya Nabi, anaknya preman. Makanya kita jangan kaget, Bu. Kalau di masyarakat terkadang ada bapaknya ustaz, bapaknya tokoh, bapaknya kiai, anaknya tukang buntingin perawan orang. Ada itu. Ada nggak itu? Ada nggak? Ada nggak? Insya Allah. Banyak. Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Nggak tahu belas tahun mah. Kenapa Nabi saja ada yang bapaknya Nabi, anaknya preman Kan'an. Ketika gerimis sudah mulai turun, ajab Allah akan datang. Orang-orang beriman masuk ke dalam perahu, tapi Kan'an berkumpul dengan orang-orang kafir. Dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai Kan'an, anakku tersayang, mari berlayar bersama kami orang-orang yang beriman. Jangan kau kumpul bersama orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Kan'an menolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan lari ke atas gunung yang menyelamatkan saya dari banjir. Ternyata gunung pun tenggelam, Kan'an pun mati dalam kekafiran. Tapi Islam memberikan solusi kepada kita. Kita bukan nabi, kita bukan kiai, maka sangat boleh jadi anak-anak kita bisa saja menjadi ulama besar. Bab ada tarbiyah dalam Islam, ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Apa tarbiyatul aulad qoblal wiladah? Ini pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Kita nih orang-orang NU, ya ada tradisi 4 bulanan, iya apa ya? Ada tradisi 7 bulanan, betul? Itu tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Disunahkan ketika istri hamil besar, itu suaminya mengusap-usap perut istrinya sambil membaca surat Al-Insyirah, baca surat Alam Nasrah, sambil diusap-usap perut istrinya.
Cuman hati-hati Pak, ngusapnya jangan sampai kelewat. Jangan hanya lewat kemana. Kalau ngusapnya kelewat, yang dibaca bukan lagi alam nasyrah. Ganti doanya udah. Udah jangan pakai nanya di sini, ntar ngaji Ustaz Jenal, belakangan urusan. Itu tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Ada lagi tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Kapan itu? Dimulai tatkala anak lahir, diajankan kuping kanan, dikomahkan kuping kiri. Maka itulah yang mesti kita lakukan, tarbiyatul aulad, pendidikan anak setelah anak dilahirkan, diajankan di telinga kanannya. Untuk apa? Sebelum dia mendengar indahnya suara Via Valen. Hafal gua gemak lu doang ke TV. Sebelum dia mendengar syahdunya lagu Jaran Goyang. Sebelum dia mendengar suara indahnya Tasya Gotik. Sebelum dia mendengar indahnya suara Siti Badriah. Sebelum dia mendengarkan merdunya suara LP Sukaisi. Maka yang pertama dia dengar lafzul jalalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Apalagi diakikahkan, apalagi dihitan, apalagi ayu sinasmuhu, dikasih nama yang baik. Walaupun banyak orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi nama mengandung doa. Cari nama yang baik, cari nama yang bagus. Betul-betul. Jangan namanya anak semau-maunya, jangan namanya anak selagu-lagunya. Iya apa iya? Cari di Al-Quran, boleh. Insya. Pakai Asmaul Husna boleh, tambahin Abdullah, ya, Abdul Rojak dan seterusnya boleh. Kasih nama yang bagus, pakai nama malaikat boleh. Jibril, oh ada pemain bola Jibril Batistuta ada. Pengen cerdas, Rokib, Atid, tanya boleh. Malik boleh, Ridwan boleh. Asal jangan Ijroil. Kalau Ijroil terlalu serem. Engkongnya sakit, cucunya Ijroil datang. Kong, tenang Kong. Ijroil nyampe Kong, mati laki-laki. Jangan nama Ijroil, jangan. Cari di Quran boleh, cuman lihat-lihat dulu. Ini mentang-mentang cari di Quran nggak tahu lempengan yang bagus. Anaknya siapa namanya? Jahannam. Jahannam. Kok Jahannam? Ada di Quran Ustaz. Quran di Quran. Cuma neraka Paul. Nama anak Jahannam. Ayo sinasmu kasih nama yang baik. Insya. Cari dong Abdul Rojak, Zainal Arifin, cakep. Syarifuddin, cakep. Syarif mulia din agama, Syarifuddin yang memuliakan agama. Dari wajahnya udah kelihatan. Wajahnya udah seperti ini, Masya Allah. Sendal jepit, sendal suwalau. Pusatnya sipit kayak andilau. Wush. Badan juga sebegini, alhamdulillah berkah bu, bulan Maulid. Badan saya makin gede baik perasaannya ini. Di mana-mana mah biasanya Pak, di mana-mana biasanya kalau ceramah diberkatin di mana-mana mah. Di mana-mana mah. Di mana-mana mah. Tahu di sini mah ini. Berkat penting Pak. Saya kalau ceramah malam-malam kadang-kadang nenteng berkat, kita pulang jam 12, jam 1 kita nenteng berkat. Kita ketok pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah pulang, iya neng. Itu apa ya tangannya? Berkat neng. Malam-malam ini kiai makan berkat. Udah makan berkat kan matanya melotot lagi.
Udah matanya melotot, kita tinggal tanya, Neng gimana siap? Apa dibilang? Oke, jadi urusan. Gara-gara apa itu? Pokoknya Ustaz Jiana jangan belaga budak ente. Insyaallah. Ini kira-kira saya gemuk nggak ini Bu? Kira-kira saya gemuk nggak ini? Enggak. Saya nggak percaya dibilang gemuk, bener deh. Nggak percaya saya dibilang gemuk. Ustaz Jiana bilang, makin gemuk aja. Nggak percaya saya dibilang gemuk. Teman saya ketemu, Ustaz makin gemuk aja. Nggak percaya saya dibilang gemuk. Pas istri saya bilang, ayah kok makin berat aja, baru saya percaya. Sahibuka am adubuka. Kasih nama yang baik. Apalagi yu'allimala, kita berikan pendidikan agama sedini mungkin, insya. Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman, jangan kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik merupakan kejoliman yang teramat sangat nyata. Yang pertama pendidikan diberikan kepada anak versi Luqmanul Hakim, diberikan pendidikan tauhid, keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, la ilaha illallah. Tauhid yang ditanamkan dalam hati. Di tauhid ini di mana, Bu? Di mana? Di hati. Tauhid di mana, Pak? Di hati. Tasdiqun biqalbi, diyakini dalam hati, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Di hati diyakini, di hati diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi maaf, keyakinan kita, tauhid kita adanya di hati, bukan di bendera. Ya Pak ya, tauhid di hati, bukan di bendera. Begitu dia tengap sakaratul maut, mau dicabut oleh malaikat Israel, ayo dibisiki, ucapkan la ilaha illallah, menolak dia, nggak mau. Kenapa emang? Udah ada di bendera tulisannya. Tauhid di hati, bukan di bendera. Kalau kita mau bela tauhid nih, kita bela tauhid tiap malam Jumat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya bela tauhid. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Biar bawa bendera, kaosnya tauhid, petinya tauhid, selendangnya tauhid. Tapi kalau kalimat tauhid diletakkan di kaki, kualat. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Apalagi bawa-bawa bela tauhid, bawa-bawa bela Islam, hakikatnya bukan bela tauhid, tapi bela calon presiden. Udah diam, emangnya betul? Gua ceramah nih kalau habis ngopi begini nih, tukar kesurupan. Ini kalau bela tauhid nih kita nih, ya Pak ya, siarkan majlis taklim, siarkan majlis zikir, betul-betul, siarkan tempat-tempat pengajian. Ini kita bela tauhid kita, ada di hati kita, keyakinan kita, betul-betul, bukan di bendera adanya. Insyaallah. Maka Luqmanul Hakim yang pertama kali dia tanamkan kepada anaknya ialah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini mah kita angkat ya Pak. Kadang-kadang anak disuruh pesantren nggak boleh. Kenapa nggak boleh pesantren? Ngapain waktu pesantren paling jadi amil, begitu katanya. Iya Pak ya. Di pesantren mah nggak bisa kerja, madrasah mah nggak bisa kerja. Siapa bilang? Iya Pak ya. Ya Pak ya, Gubernur Jawa Barat
Pesantren, ya Pak ya? Ya Pak ya? Berapa banyak menteri-menteri, bahkan Gus Dur, alumni pesantren bisa jadi presiden. Siapa bilang masuk pesantren gak bakal jadi orang? Siapa bilang masuk pesantren kagak bisa cari duit? Justru banyak alumni pesantren yang jadi orang-orang besar. Ini kadang-kadang masuk pesantren, ngapain masuk pesantren? Paling juga ngapain kolam Muhammadun lulu. Ayo tanamkan pendidikan agama sedini mungkin, insya. Kenapa? Kalau pendidikan agamanya mantap, tauhidnya mantap, ketika jadi dewan mau datang ke pengajian, alhamdulillah, masya Allah. Kenapa? Agamanya ada, tauhidnya mantap. Oh di mana maaf Pak Dewan, orang kalau udah jadi itu jarang mau kumpul pengajian, jarang. Kadang-kadang mah janjinya dia lupa. Benar, di Bekasi Pak Dewan, di Bekasi. Insya Allah, ini alhamdulillah. Ngaji datang, ngobrol tadi kalau maulid mana pada datang, alhamdulillah. Kalau di saya mah ketika mau nyalon doang, udah ketemu rakyat di kampung saya mah, benar Pak Dewan. Lagi mau nyalon mah janji, tenang. Saya jadi pokoknya jalanan rata. Udah jadi lupa ratanya sama air. Di kampung gua. Beliau tuh kan biasa sehat, tuh saya kabul hajatnya, amin. Iya robbal. Kita butuh aspirasi Pak. Kalau pengen hukum-hukum Islam berlaku di Indonesia tanpa harus mengubah Islam menjadi negara khilafah. Ya Pak ya. Kalau pengen hukum-hukum Islam berlaku di Indonesia, dijalankan di Indonesia, tidak usah merubah Pancasila menjadi negara khilafah. Cukup rebut kursi-kursi parlemen dengan orang-orang Islam. Ya Pak ya. Rebut kursi-kursi DPR, MPR dengan santri-santri, ulama-ulama, kiai-kiai, maka tanpa merubah menjadi negara khilafah, syariat Islam insya Allah akan berjalan di Indonesia. Itu nggak apa-apa diam itu. Ini diam ngedengerin apa diam ngantuk? Terharu ngamplopin, enggak lu ah. Udah segini aja ya. Ya lu ngundang apa ngontrak? Insya Allah. Emangnya wayang golek sampai pagi. Ini mah kadang-kadang orang sini nggak ada halaknya, sama kiai lagi ceramah terus. Namanya gua tukang parkir terus supaya. Ini dia nih. Kalau agamanya mantap, imannya mantap, insya Allah bila jadi jenderal, ya Pak ya, berjuang bersama-sama kiai. Betul. Bukan nangkepin kiai. Insya Allah. Tanamkan agama. Jadi apapun profesi kita, insya Allah akan berjuang buat Islam. Makanya jangan malu masukkan anak ke pesantren, ya Bu ya. Ya Bu. Kalau kita sudah memasukkan anak-anak kita dengan memberikan pendidikan agama, maka insya Allah hidupnya akan berkah. Amin. Iya robbal. Kalau dia pendidikan agama, jadi dia seorang perempuan, jadi istri, insya Allah istrinya solehah, ngabdi sama suami, hormat sama suami, insya. Karena agamanya bagus. Ini mah sekarang boro-boro Pak, banyak orang ngaji mengaji, muludan, rajaban, sama suami masih aja banyak pada ngelawan. Ya Pak ya. Di kampung saya begitu. Ngajinya bagus. Kadang-kadang berani nyuruh-nyuruh suami.
Benar, cius. Mentang-mentang bikin pengajian maulidan pagi-pagi. Suaminya kan hari Minggu mah ada di rumah. Ngomong sama suaminya, Mas, kenapa? Saya mau ngaji. Terus itu tolong jemuran. Cucian udah gua giling ya. Ntar lu bilasin. Habis bilasin jemurin. Kira-kira kalau teduh angkatin tuh jemuran. Makan mah gua udah nyolok nasi, nonton nyeplok telur kek. Ngajinya bagus, cuman nyuruh suap. Tapi alhamdulillah di sini mah nggak ada yang begitu ya. Nggak ada di sini mah. Perempuan calon sorga semuanya, amin. Calon bidadari sorga semuanya, amin. Iya robbal. Pak, bidadari itu kan makhluk Allah yang teramat sangat cantik. Benar. Guru saya sampai menjelaskan, nih, guru saya bilang itu bidadari makhluk Allah yang sangat cantik. Saya beliau menggambarkan itu alisnya seperti semut beriring. Alisnya seperti semut beriring. Bulu matanya lentik. Matanya jeli. Hidungnya mancung. Bibirnya merekah seperti buah delima dibelah 4. Kalau dibelah 4 biar cakep, biar pas kelihatannya. Kalau dibelah 2 kegedean, jadinya doer. Masa bidadari doer? Itu bidadari apabila dia meludah ke lantai, meludah ke laut, bidadari apabila dia meludah ke laut, air laut yang asin digabungin jadi satu, diludahin sama bidadari, ahla minal asal, dia lebih manis daripada madu. Masya Allah. Air laut yang asin digabung jadi satu, diludahin sama bidadari, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu baru ludahnya, belum ilernya. Coba kalau ada ibu-ibu sini pagi-pagi bikin kopi, ilernya jatuh ke kopi pahit. Itu kopi kira-kira apa rasanya itu? Bukannya lebih manis dari madu, laler hijau yang numpul itu. Jadi kalau imannya mantap, cari istri insya Allah solehah, Pak. Iya Pak, iya. Mengerti kewajiban suami, insya. Mengerti kewajiban istri, betul. Insya Allah solehah. Kapan suami pulang dia sambut dengan ramah. Kapan suami pulang dia sambut dengan senyuman. Coba istri yang gak ngaji, mondok kagak, nyantri kagak, ngaji kagak, muludan kagak, lagi nyuci piring di dapur, lagi nyuci piring, suaminya pulang dengan benar, suaminya bilang assalamualaikum, langsung loncat keluar. Dia buka pintu, yang dilihat suaminya, bukan bilang waalaikumsalam. Apa dia bilang? Buset, lu kirain tamu, lu. Kenapa? Imannya nggak ada, insya Allah. Lu kalau ketawa yang bareng lah, ketinggalan begitu. Istri yang solehah, nih, istri yang solehah, suami pulang ke rumah, dia cium tangannya, koplok, insya Allah. Kalau dia bawa tas, tasnya taruh. Kalau dia bawa pacul, paculnya taruh. Tawarin. Kang mau makan dulu apa mau nyusu dulu?
Suaminya kan jawab, nggak makan mah. Kenapa emang? Pengennya terong. Apa itu terong? Ngetek sambil ngedorong. Ini midnight. Kenapa demikian? Maaf 1000 kali maaf. Bu, maaf ya. Maafkan ngaji nih. Ngaji ya. Ngaji. Seandainya suami kepengen sama ibu menolak, nggak mau, maka la'anallahul malaikata hatta tusbiha, dilaknat oleh malaikat sampai datangnya waktu subuh. Lihat kitab Uqudul Jain fi huquqi jaujain walau ala jahri katabin, meskipun berada di punggung onta, suaminya kepengen, istri mesti siap ngelayanin. Itu di punggung onta, apalagi dalam kam. Insyaallah. Ini penting Pak masalahnya. Makanya boro-boro bikin suami girang. Kadang-kadang Masya Allah tidur sama suami bukan nyenengin suami. Tidur sama suami bukannya bikin suami bahagia. Orang mah tidur sama suami pakai parfum, pakai minyak wangi, pakai harum-haruman. Kagak, ini mah autan dipele-peledin ke muka. Lakinya nyium batuk. Ngapa bang batuk, pipi lu pahit goblok. Insya Allah. Suami kemana-mana ngeliat perempuan cakep, pas pulang ke rumah ngeliat istri kayak kucing dapur. Pakai baju dasarnya sopak, dasarnya sobek, pakai kutang putus dipakai, disambung sama peniti. Lakinya meluk ketojos peniti. Tuh istri yang imannya mantap akan solehah, mengabdi kepada suami. Sama suami juga yang imannya mantap, agamanya ada, melaksanakan kewajiban suami. Ya Pak ya, ya Pak ya. Ini kadang-kadang bu, di kampung saya kadang-kadang istri pakaiannya jelek, laki marah. Ya Pak ya. Istri pakai dasar sobek, laki marah. Istri enggak dandan, suami marah. Lah suaminya enggak pernah ngasih duit. Iya Pak ya. Kalau istri pengen cakep, suaminya kudu ngasih duit buat bedaknya, buat lipernya. Iya Pak ya. Kalau istri jelek yang salah siapa? Lah. Maaf Pak nih, sunahnya guru saya bilang Pak. Sunahnya guru saya bilang, itu istri kita sunahnya 3 bulan sekali dibeliin baju baru. Gue liatin perempuan mana yang pada ketawa ya. Sunnahnya itu, tapi kalau kita punya duit. Kalau kagak punya duit, perempuan jangan nuntut. Sunnahnya. Kenapa demikian sunnahnya? Begini, orang laki nih Pak kemana-mana pakai baju batik, orang gak bakalan cerewet, gak bakalan ribut. Iya Pak ya. Kondangan batik, ya arisan batik, ngaji dia pakai batik, orang gak bakalan ribut tuh orang laki mah. Betul gak betul? Beda sama orang perempuan. Saya ceramah. Sekarang hitam, besok hitam. Orang gak bakalan ribut. Beda sama perempuan. Coba kalau perempuan muludan bajunya hijau. Umpamanya. Muludan hijau, ngaji hijau, arisan hijau, kondangan hijau. Ada orangnya gemuk, buntet, mirip ular keket. Umpama. Orang kan akan ngomong, akan nanya itu bini siapa sih itu. Kuliatin pakaiannya hijau, belum gak ganti-ganti. Ya Pak ya. Lah emang lu gak tahu, itu kan bininya Pak RT. Contoh. Coba kalau perempuannya cakep, ya Pak ya, bajunya bagus, bajunya gonta-ganti,
kondangan merah, mulu dan biru. Iya Pak ya? Ngaji dia warna ungu, cakep-cakep. Udah orangnya cakep, pakaiannya cakep, gonta-ganti aja. Orang bilang, itu bini siapa sih itu? Pakaiannya bagus, yang dia pakai gonta-ganti mulu. Pakai baju apa pas, enak dilihatnya. Badannya udah kayak kastop, digantungin baju apa, cakep kelihatannya. Emang lu nggak tahu? Itu kan bininya Ustaz Syarifuddin. Apa Bu? Hah? Jam-jam gua. Ini baru tumben saya ceramah Pak Dewan, Pak Lurah. Nggak boleh ngelihat jam sendiri. Santri kalau nggak peka begitu emang ya Pak Dewan. Kalau peka mah itu Ustaz ceramah ngeliatin jam mulu. Jamnya mati kali. Gua beliin lah yang baru tuh begitu tuh. Namanya peka. Ini pentingnya ilmu agama, apapun pentingnya ilmu agama. Tapi sayang maaf, sekarang tantangan untuk punya anak yang soleh teramat besar, betul-betul. Godaannya banyak, iya Pak iya. Iya Pak iya, nggak gampang godaannya Bu. Tantangan kita semakin berat, betul lah betul. Apalagi dunia teknologi yang semakin canggih, handphone di mana-mana, diakui atau tidak, ini tantangan orang tua untuk mencerdaskan anak, untuk menjadikan anak kita soleh-soleha. Apalagi TV, ya Pak ya, iya Pak ya. Makanya pengen punya anak soleh-soleha, pokoknya maghrib TV matiin. Masuk maghrib TV matiin. Anak kita lagi nonton TV, masuk maghrib TV matiin. Acaranya rame Ustad, matiin. Sinetronnya bagus Ustad, matiin. Anaknya nangis Ustad, matiin. TV-nya, maksudnya TV-nya. Bukan anaknya dimatiin. Ya, tantangan kita, maaf, Masya Allah. Soalnya apa? Dari TV dia bisa melihat. Dari TV dia lihat orang-orang sinetron pakaiannya begitu. Allah. Anak-anak kita Bu, sekarang pakainya nurutin yang di TV. Coba sinetron sekarang jarang yang bener. Pakaian begini, roknya di atas dengkul, Masya Allah. Pakai baju, kadang-kadang kutangnya kelihatan. Maaf dulu Pak, dulu. Kalau Betawi istilahnya kemben, ya. Orang kalau kemben itu dulu ngelihatnya itu orang kemben itu orang mau mandi dari kamar ke kamar mandi dulu, kamar mandinya di luar. Zaman dulu tuh, itu pun malu dia lari-lari. Tapi sekarang lihat di TV. Pakaian kemben udah biasa, tanpa kutang, tanpa brak kelihatan sekarang, Masya Allah. Ditiru sama anak-anak kita. Lah kalau di TV artis sinetron pakai pakaian rok mini masih mendingan, orangnya cakep, orangnya mulus, dilihatnya masih enak. Lah orang keradenan. Orang keradenan. Pakai belagu, pakai rok mini. Udah orangnya hitam, dekil buluk, digaruk ngebul. Kakinya gocapan. Pakai rok mini, belagu banget. Bener, hati-hati ini. Al-Quran Anda mengajarkan kepada kita, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada orang-orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbabnya. Tapi apa sekarang yang terjadi? Pakaiannya udah kagak urus.
Kadang olahraga, senam. Oh, di saya lagi ngetrend pada senam tuh Bu. Ada obik di Jakarta, di Bekasi. Ngetrend senam. Olahraganya bagus. Olahraganya cakep. Cuman pakaian. Udah orangnya gemuk, kaosnya ngetat, celananya legging. Lah kan mumpuk banget kelihatan itu. Lewat mau senam, lewatin tukang sayur. Tukang sayur cengar-cengir aja. Temennya nanya, "Bang, lu kenapa cengar-cengir aja?" Itu cetakan Batako lewat begitu katanya. Di ujung gang kepapasan sama Ustadz. Tapi hidup malu dia Pak. Kalau sama Ustadz mah, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz, maaf. Mau senam jantung sehat. Hati gua ngomong, iya jantung lu sehat, jantung gua deg-degan tahu. Insyaallah. Udah segini aja ya. Lu seras terus. Emang di sini kalau ngaji udahan jam berapa sih? Jam 2. Kuat apa jam 2? Kuat. Kuat apa jam 2? Kuat. Lu duduk apa jam 2 sini gua pulang. Insyaallah. Makanya maaf 1000 kali maaf. Ayo. Pengen anak kita berjilbab, pengen anak kita busana muslimah, dimulai dari orang tuanya dulu. Betul-betul. Anaknya disuruh busana muslimah, lah emaknya boro-boro pakai busana muslimah. Ngepel kadang-kadang nggak pakai celana dalam. Depan anak, ngepelnya mending kalau pelan zaman sekarang ada gagangnya. Ini pakai lap, pakai nonggeng gitu. Nggak pakai celana dalam kan ngongkong gitu. Anaknya kan ngelihat. Apa kata anaknya? Ya emak gua jorok banget dah. Gua bilangin takut malu. Enggak gua bilangin takut dilalerin. Akhirnya anaknya bingung gimana ngebilangin supaya emaknya nggak malu. Akhirnya dia pora-pora nyanyi. Apa kata anaknya? Di sana tempat lahir beta. Begitu bisa tempat lahir beta baru emaknya sadar, ya Allah kompor gua. Insyaallah. Hati-hati ini. Tantangan kita semakin hari semakin berat Pak. Karena kata Nabi, alimu auladakum fa'innahum ma'lukuna min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kamu kata Rasulullah. Karena sesungguhnya dia diciptakan bukan untuk zaman kamu. Zaman kita kecil. Kagak ada Pak anak-anak lari-larian di bawah tiang listrik. Iya Pak ya. Zaman saya kecil kagak ada anak-anak lari-larian main di bawah tiang listrik. Kenapa nggak ada? Wong tiang listriknya belum ada saat itu. TV, maaf zaman saya kecil Pak mulainya jam 4:30 baru ada TV. Iya Pak ya, 4:30 sore. Paling acaranya dari desa ke desa, kalau pencapir kan begitu ya. Banyak manfaatnya. Kalau sekarang, bangun tidur TV acara gibah, infotainment. Ya Pak ya, ya Pak ya. Kabar-kabari, hotshot, betul-betul, silet. Siang sedikit, acara gibah ngomongin orang. Ya Pak ya, ya Pak ya. Rusak kita. Akhirnya anak-anak kita terkena gibah terus ngomongin orang terus infotainment. Sekarang aja 3 Gading tinggal sama 3 Gisel. Ya tahu, gua kan ustadz gaul. Tantangannya berat sekarang ini Pak, maaf.
handphone, ya. Kalau dipegang sama ustaz, dipegang sama kiai, insya Allah bermanfaat. Istrinya lihat handphone saya itu. Ada kitab-kitab digitalnya, ada maulidibanya, maulid berjanjinya, bukan handphone saya. Tapi kalau dipegang sama anak-anak kita yang imannya belum mantap, kodok tungkir balik ada situ itu. Insya Allah. Tantangan kita pada zaman sekarang semakin berat. Makanya nggak salah. Solusi kita yang paling utama, masukkan anak ke pondok pesantren. Betul-betul. Anak pondok pesantren kagak ada yang tawuran. Iya Pak ya. Kagak ada pesantren Lirboyo akan bertarung nyerbu pesantren yang lainnya, nggak ada. Betul-betul. Nggak ada anak pesantren berantem, nggak ada anak pesantren tawuran. Iya Pak ya. Nggak ada. Gimana sekolah umum? Pasti SMK udah perang sama SMK yang lainnya, bawa-bawa cerulit. Lihat televisi. Makanya solusi kita masukkan anak sekarang ke pesantren. Kenapa? Godaan semakin berat. Belum lagi dari segi minum-minuman keras. Masya Allah, sekarang godaan anak kita, Pak. Pak mabok sekarang bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke kampung-kampung sekarang. Betul? Betul? Kalau dulu yang mabok itu Belanda, Pak. Ya Pak ya? Dulu yang mabok itu Belanda, minum-minuman keras itu Belanda. Lagian kalau Belanda itu mabok juga pantas. Kenapa pantas? Dia mah agamanya bukan Islam. Betul? Makanannya juga dia mah enak-enak, kornet, daging. Begitu mabok muntah, keluarnya kornet. Iya, mabok, muntah, keluarnya daging. Lah anak Raden pakai mabok. Makannya tucok sama genjer sama eceng gondok. Begitu muntah hijau eceng gondok yang keluar. Masya Allah. Hati-hati Bu, hati-hati sekarang. Godaan kita semakin berat sekarang ini, Masya Allah, Masya Allah. Godaan kita semakin dahsyat sekarang ini. Mabok di mana-mana sekarang, Masya Allah. Lihat di televisi, lihat di koran-koran, lihat di infotainment, Masya Allah. Gak punya duit buat mabok, nyolong, dia nyolong. Bela-belain narkoba. Kadang laguannya pada sengak-sengak banget, pada sepak laguannya pakai anting, mending antingnya emas kawat. Sekarang boleh hadiah ke waci. Hidungnya pakai ditindik, kupingnya pakai ditindik, Masya Allah. Celana dibolong-bolongin, rambutnya pakai pang di atas gitu. Vespanya pakai motor Vespa panjang, dilas panjang buat motornya itu. Iya kan? Sekarang Masya Allah, tantangan kita berat. Makanya solusinya ayo kita kembali ke pesantren, insya ini hebat anak-anak kita. Jangan sampai kita rajin ngaji, jangan sampai kita rajin ibadah, jangan sampai kita rajin sholat, tapi anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak bisa baca Quran, anak kita nggak ngerti agama. Kita yang enak-enakan di sorga karena rajin ibadah. Kita yang enak-enakan di sorga karena rajin ngaji. Kita yang enak-enakan di sorga rajin wiridan, rajin manakiban, baca istighosah. Tapi anaknya nggak pernah ngaji, nggak ngerti idom biguna, nggak ngerti tajwid, nggak bisa baca Quran, nggak sholat, nggak puasa. Mak bapaknya, ibu bapaknya yang enak-enakan di sorga ditarik oleh anak ke dalam neraka. Faini minal azab, 2 kali lipat azabnya. Aduhuka, menjadi musuh kita anak kita. Makanya kita nggak pengen anak-anak kita jadi musuh kita. Amin. Ya Robbal, iya Robbal, iya Robbal. Insyaallah. Bagaimana caranya? Ayo tanamkan agama kepada anak kita. Tanamkan cintanya kepada orang tua. Kalau agamanya mantap, sama Allah taat, sama orang tua akan cinta. Kenapa demikian? Berapa banyak sekarang ini
Orang merasa dirinya udah besar, dirinya sudah hebat, dirinya sudah sarjana. Sekarang orang tuanya yang sudah tua renta dia tinggalkan. Betul kan? Banyak Pak sekarang ini Pak. Orang pada salah kaprah sekarang ini, orang tua banyak pada ngelawan sekarang ini. Kadang ziarah kemana-mana. Ya Pak ya. Nyewa bus. Sampai jutaan dia bayar ziarah ke Wali Songo. Ya Pak ya. Tapi ama ibunya nggak pernah nanya. Ama ibunya menyakiti hatinya. Walaupun ziarah ke Wali Songo, tapi kalau sama ibunya selalu menyakiti hatinya, sia-sia ziarahnya. Bukannya saya anti ziarah, enggak. Wong tadi mau berangkat kembali ziarah dulu ke Gunung Jati Cirebon. Bukannya saya anti ziarah, enggak. Saya orang NU. Saya suka ziarah kubur. Yang saya maksud, jangan kita ziarah ke makam para wali, sementara makam keramat paling keramat, doanya ibu kita itu kita lupakan. Ini yang bahaya hadirin. Betul-betul. Betul-betul. Masya Allah. Apalagi sama ibu kita Pak. Masya Allah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang pertama kali aku muliakan, aku hormati di muka bumi ini? Jawab Rasul, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Bapak. Yang kompak, tinggal mau doang aja. Bantuin. Bapak. Nah, begitu kan enak namanya. Lu kesuruh capek dewek brengsek. Kalau anak gua disuruh terus. Udah kerjain dewek. Ini ceramah begini borong-borong untung gini nih. Pulang modal juga belum tentu. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu, bapak. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 3 ibu, 1. Ini gimana ngitungnya nih? Hah? Betul nggak? Lah ya kan gini nih. Ibu, bapak. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 3 ibu, 1. Masya Allah, nih, Masya Allah. Nih, oleh karenanya ayo melalui pengajian kita pada malam hari ini, jangan pernah menyakiti hati ibu kita. Jangan menyakiti hati orang tua kita. Ustaz, saya sarjana, saya kiai, saya ulama, hatta kau seorang kiai, hatta kau seorang presiden, tapi menyakiti hati orang tua, menyinggung hati orang tua, wallahi demi Allah, neraka hadirin. Salat saya banyak, tahajud saya rajin, puasa saya rajin. Walaupun rajin puasa, rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi maaf, menyakiti hati orang tua, menyinggung hati seorang ibu, membuat air matanya tertumpah. Karena sakit hati dengan kita, jangankan surga, bau surga tidak akan didapatkan untuk perempuan orang yang semacam itu. Na'udhu. Apa pengorbanan perjuangan ibu berat, Bapak, Masya Allah, berat perjuangannya. Kita sama orang tua nggak pernah ngakuin harta anak, ya apa ya? Tapi anak berani ngakuin harta orang tua. Udah jangan betul-betul baik, emangnya betul gue ngomong. Ini kalau udah malam nih, ceramah kesurupan ini. Kita masih kecil, orang tua kita kaya, rumahnya bagus, ada mobil, teman kita main. Ini rumah siapa? Rumah gua. Padahal rumah siapa? Bapak.
Iya Pak ya. Itu mobil siapa? Mobil gua. Padahal mobil bapak. Tuh anak tuh. Ngakuin harta orang tua. Tapi maaf, begitu anak dewasa, anaknya kaya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, orang tuanya main ke rumah anak. Ketemu temennya dari kampung, ibu, kok ada di sini? Iya. Lagi ngapain? Ini rumah ibu gede banget. Bukan. Rumah siapa? Rumah anak. Betul? Itu mobil siapa? Mobil anak. Nggak ada orang tua ngaku harta anak sebagai harta dirinya. Tapi anak, terkadang orang tua belum mati, tanahnya udah minta dibagi-bagi. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Orang tua belum mati, udah minta warisan, kan kualat. Masya Allah. Oleh karenanya ayo kita baca suratul Fatihah. Ya, semoga ananda wa mataik anani. Allah jika anak yang soleh, amin. Ya Robbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ibu saya minta Fatihah Bapak buat guru Haji Abdurrahman Madinah. Itu ayahnya Ustadz Zaki Mubarak. Kalau ibu bapak pernah nonton aksi Indosiar bulan puasa ya, itu Ustadz Zaki Mubarak itu juara pertama tahun 2014 kalau nggak salah ya. 10 hari yang lalu orang tuanya ceramah di tempat saya, di talim saya pada tanggal 20 kemarin. Tapi kita Allah panggil 10 hari kemudian. Sekarang ini malam yang keempat. Doakan semoga almarhum mendapatkan pendosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ruh Haji Abdurrahman Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sofyan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah durian, buah duku, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Nyembah dulu kepada Allah baru minta pertolongan. Kerja dulu baru dapat gaji. Ceramah dulu baru dapat pahala. Amplop lagi lu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likarim ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa ummina, bi barakatihi a'malina salihah, bi barakatihi ustadzina, bi barakati jami'il awliya'illah, khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi idnillah wa ridallah. Ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Allahumma inna maglubun fantasir wajbur qulubanal munkasir
innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi wa nahnu abdukal muftaqir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la julmun azim. Faqutiya dabir qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma barik lana ya Rahman. Allahumma barik lana ya Rahim. Allahumma barik fi awladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina ya Allah ya Jijun ya Ghaffar. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna ya Rahman. Allahumma ansurna ya Rahim. Allahumma ansurna nasran aziza. Waftah lana fatham mubina. Wahdhul a'da'ana. Waman ghadabana. Waman hasadana. Waman jolamana. Ijlama kabira padamarnahum tadmira. Allahumma syattit syamlahum. Wa majik jam'ahum. Walaki fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakafi wa qasadna lakafi wajadna lakafi likulli kafi kafani al-kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd. Allahumma inna tawassalu ilaika bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta laka mahabbatan minna wa haibatan minna yafadi sayyidi waladi adnan wa atib qulubal alamina bi asri alaina wal bisna qabulan bi salma. Rabbikfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma